Ustadz, bagaimana kita menyikapi tetangga, teman-teman, saudara kita yang mereka beragama Islam, sudah mengaji tauhid, tetapi kadangkala mereka masih suka menceritakan cerita-cerita khurafat, kemudian cerita-cerita yang mengada-ngada, yang mistis-mistis seperti itu. Mohon pencerahannya Ustadz. Berkaitan dengan kondisi masyarakat di tempat kita. Apa yang kita alami sekarang itu tidak lebih parah dibandingkan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kita nggak pernah lihat berhala selain di candi ya. Kalau Nabi Muhammad SAW lihat berhala di sekitar Ka'bah, coba. Di sekitar Ka'bah ada 300-an berhala. Di Bukit Sofa dan Marwa ada berhala. Dan banyak di perjalanan-perjalanan mereka di titik-titik tertentu ada berhala. Kita tidak melihat ada orang yang mabuk di sembarang tempat. Hidup mereka penuh dengan nuansa khamr, sehingga mabuk di sembarang tempat itu hal yang biasa. Atau ada orang yang punya kebudayaan zina dan itu dilakukan terang-terangan. Sebagian di antara mereka melakukan seperti itu. Dan masih banyak pelanggaran yang lain, termasuk kezaliman-kezaliman yang terjadi di masa jahiliyah. Maka kalaupun lingkungan masyarakat kita yang kita lihat saat ini ada banyak sisi pelanggaran, tapi saya kira tidak lebih hebat dibandingkan pelanggaran yang terjadi di masa orang musyrikin jahiliyah. Dan ini satu kenikmatan tersendiri bagi kita. Artinya peluang untuk berdakwah bagi kita itu tidak lebih ekstrim tantangannya dibandingkan yang dialami oleh Nabi SAW. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana cara kita bersikap. Berkaitan dengan masalah menyikapi orang, tentu ada banyak pertimbangan. Pertama, kita perlu mengenali suasana lingkungan, mengenali orang ini siapa, kemudian bagaimana ajaran agamanya, dan seterusnya. Kalau kita beda agama dengan orang di negara ini menganut sistem pluralitas, di mana perbedaan itu dibiarkan dan tidak disatukan. Sehingga kita memaksa orang untuk pindah agama, yaitu pelanggaran terhadap undang-undang di negara ini. Tapi tidak dilarang untuk mendakwai, mengajak. Maka bedakan ya, kalau memaksa nggak boleh, kalau ngajak nggak masalah. Karena kalau ngajak kemudian dia mau ngikut ya sah-sah saja. Dan kita tidak dianggap memaksa orang. Dan berkaitan dengan masalah mengajak ya, tentu saja kita punya bekal. Harus punya bekal. Bekal yang utama adalah materi ajakannya. Ketika Anda mengajak itu yang mau disampaikan apa? Harus tahu bekalnya ya. Yang kedua adalah tahu teknisnya. Cara yang tepat untuk ngajak itu gimana? Kalau kita punya dua hal itu, kemudian kita berusaha untuk mengajak yang bersangkutan, alhamdulillah insya Allah jadi pahala. Amar ma'ruf nahi mungkar itu jadi pahala walaupun tidak berhasil. Kalau berhasil ada tambahan pahala lagi. Saya ulang ya, dakwah itu berpahala walaupun tidak berhasil. Kalau berhasil ada tambahan pahala. Sehingga Anda misalnya menyampaikan kepada non-muslim, ayo dong masuk Islam, tapi terus diketawain, nggak digubris, pergi dia, dapat pahala nggak? Dapat pahala, walaupun tidak berhasil. Kalau berhasil, gimana caranya biar saya bisa masuk Islam? Ikuti saya, nanti tak arahkan gimana caranya biar kamu jadi muslim. Maka dapat pahala tambahan. Yang ngasih hidayah itu Allah, bukan kita. Kita hanya ngajak sebagai sebab bagi dia untuk dapat hidayah, tapi yang dapat hidayah siapa? Allah Ta'ala. Kalau misalnya kita malu-malu, sungkan mau menyampaikan gimana ya, rasanya kok nggak enak, ya sudah, berarti nanti Anda bisa tampakkan bahwa diri Anda adalah muslim yang baik. Orang kafir tidak membaca Al-Quran, tapi mereka membaca sikap kita. Oh kayak gini muslim itu ya, orangnya ramah, baik hati, saya di sini nggak pernah diganggu, saya merasa aman ketika bertetangga dengan dia.
Bahkan saya kadang dikasih ketemu menyapa, bayangan saya mereka itu menakutkan ya. Ternyata mereka lucu-lucu misalnya ya. Nah, dengan demikian kan paling tidak dia punya stigma yang baik terhadap agama ini, agar kita tidak menjadi penghalang bagi indahnya Islam. Karena Islam itu agama yang sangat indah, maka jangan sampai kita sebagai muslim menjadi hijab keindahan Islam. Wallahu a'lam.